bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ketua yang saya hormati dan Dewan Guru serta perwakilan dari orang tua yang saya hormati, alhamdulillah kami bersyukur dilaksanakan dengan syukur masa Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini masih memberikan kita kesehatan, nikmat kesempatan untuk yang umur sehingga kita dapat bertemu di pagi tengah hari ini di sore dalam masa kalau berkati kepada saya pada mata kalau belum berat agar jelas untuk selawat. Dan bersama saya di sini Bola. Hari ini saya melaksanakan melengkapi video asli nyata saya pada pelaksanaan program yang telah saya buat untuk sekolah. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan program yang telah saya buat. Mohon ada kembali dari orang tua, komite dan juga guru tentang program yang saya buat, masukan yang membangun untuk sebelum kita ke depan yang lebih baik. Dan ada pun program yang telah saya buat di sini yaitu namanya saya singkat SBBS. Senin bermakna, seminggu bahagia. Artinya pada program ini saya melaksanakan programnya pada hari Senin bermakna, artinya pada hari Senin itu kita semua guru-guru melaksanakan program ini pada siswa, menanyakan kepada siswa bagaimana sih cara belajar yang siswa sukai. Karena pada kurikulum merdeka kita guru menghamba kepada murid, apa yang murid inginkan, yang senang untuk mereka itu yang kita buat. Kalau pada paradigma yang lama kita melaksanakan pembelajaran itu sesuai guru yang atur. Oh harus begini besok, harus begini. Tapi pada kurikulum merdeka dan pada materi yang kami dalami di penggerak atau kelas ini, kita guru itu menghamba pada murid. Jadi semua yang kita lakukan itu berdampak dan berpusat pada kepentingan murid. Jadi bukan lagi kita intervensi kita yang atur seperti dulu. Besok kita harus belajar ini, kalau boleh begini, kalau boleh begini, itu tidak bisa lagi. Harus kembali kepada siswa. Dia mau, tapi bukan berarti berpusat pada siswa berarti sudah bebas, bukan. Tetap masih dalam koridor aturan pendidikan. Jadi dia mau belajarnya seperti apa? Kalau kita biasanya ceramah, melulu kita jelaskan melulu, itu akan bosan. Jadi di sini kita harus kembangkan kembali bagaimana cara kita mengajar biar siswa itu dia merasa senang. Dia maunya bagaimana? Sampai pada desain kelas pun siswa atur. Dia mau duduknya seperti apa nih? Berempat kah, bertiga kah, berhadapan kah? Terserah siswa semuanya yang mau. Jadi desain kelas ini kita bisa mendesain kelasnya. Oh ibu guru, ibu bertampak harus di sebelah sini. Di sebelah sini, senyaman siswa. Sudut belajarnya di sebelah sini, buku-buku bacaannya di sebelah sini. Itu siswa desain. Guru ini hanya mendampingi. Jadi kalau sudah masih kecil seperti ibu jangan mendengar salah satu nama ibu dia kelas 2, guru harus bantu mengangkat meja anak pun siswa belum bisa. Kalau yang kelas 3 sampai 6 sudah bisa dulu tinggal mengangkat. Jadi tidak bisa dia oh tidak boleh begini, kalau siswa bisa tidak bisa. Karena mereka mendesain kelas. Mereka mendesain kelas, mereka menyukai gaya belajar seperti apa. Jadi itu yang akan saya masukkan dalam program seperti itu dan saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Kira-kira program yang saya buat itu menurut Bapak Ibu efektif tidak dengan tulisan belajar pada saat ini. Nah, saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Sebelum itu saya akan menyampaikan sedikit dulu tentang yang sudah saya sampaikan, kemudian tujuan. Jadi tujuan program SBBS ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap percaya diri siswa, kemudian mengembangkan minat dan bakat, kemandirian dalam mengungkapkan pendapat sendiri serta membentuk karakter murid sesuai dengan profil pelajaran tersebut. Jadi di sini kita menanyakan di dalamnya ada diagram Y. Diagram Y di dalam itu ada siswa punya dia bisa bersuara, kemudian dia punya pilihan, kemudian dia punya kependidikan. Jadi siswa itu berhak bersuara, siswa berhak memilih dan dia punya pendidikan dasar memiliki terhadap program yang kita buat. Ini adalah diagram Y yang sudah kami buat. Kemudian selanjutnya ada target pelaksanaan. Target pelaksanaannya
karena kita hari ini berbagi kita masuk pada kegiatan kokurikuler. Di dalam masuk dalam pembelajaran, tadi bukan pada kegiatan pembelajaran, tapi di dalam program ini saya memilih di dalam kegiatan kokurikuler, intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Jadi sini saya memilih pada kegiatan kokurikuler, jamnya pada jam 7.30 sampai selesai jam 12. Kemudian adapun target pelaksanaannya adalah seluruh murid di sekolah dan dilaksanakan pada awal pembelajaran. Kemudian mengembangkan dan aktivitas dari segi minat, bakat dan keterampilan, berkritik serta mempunyai kemandirian yaitu mampu bersenang teguh pada prinsip diri sendiri. Jadi dia punya keinginan bukan dari teman, orang tua atau guru, tapi dia punya prinsip sendiri maunya dia seperti apa. Kemudian ada kan karakteristik lingkungan yang kita alami di dalam sini. Di dalam pembelajaran ada 7 aset yang kita punya. Yang ini yang diangkat adalah aset yang ada di sekolah. Aset yang ada di sekolah itu bukan hanya barang. Kalau yang kita pahami dulu aset itu berupa fisik ya, lemari, kursi, sekolah. Ternyata asetnya yang paling utama di dalam adalah guru, kepala sekolah dan siswa yang aset sekolah. Jadi bukan hanya berupa barang, tapi berupa SDM juga merupakan aset sekolah. Kemudian, nah ini bentuk diagramnya yang sudah saya buat. Ini di dalamnya ada suara atau voice, ada pilihan atau choice, ada kepemilikan atau ownership. Jadi di sini siswa dia bebas bersuara. Kita mengajak siswa berdiskusi. Tadi ibu bilang program itu khusus hari Senin. Iya. Tapi kalau menurut saya hari Senin itu kelas 1 sampai kelas 6 kan terlalu banyak, ternyata mungkin kalau hari Senin itu macam 2 kelas, satu kelas, atau kelas 2. Kalau mungkin semua itu semua sudah ada kelas 1 karena luar semua kan tak mungkin aja. Dan mesti 1 kelas, 2 kelas, 2 jangan dalam dulu. Itu menurut saya begitu. Jadi saya kembali pertanyaannya sekali dijawab ya. Terima kasih ada masukannya. Kemudian ada lagi yang mau memberikan masukan untuk sekolah ini atau koreksi? Ya, saya bilangkan kalau ada kesalahan saya pendapat ini. Oh iya. Oke. Silakan Ibu Diana. Saya melakukan itu tadi juga karena dengan program itu kita siswa merasa dihargai, mereka merasa nyaman belajar. Tapi kalau versi saya di kelas 1 hari ini saya bisa tanya, itu kau besok belajar apa? Ibu, mungkin kau belajar ini seni rupa dah. Karena seni rupa ini hanya menggambar. Seperti tadi pagi pas ini ada rapat yang saya kasih tanya. Ini ibu apa belajar apa? Ibu seni rupa menggambar ya. Paksa saya kan ini apa? Ini kertas untuk menggambar. Nah, itu juga kalau dikasih pilihan, mau belajar gimana? Untung lari di dua sudah pilih hari akan mereka memilih lari. Tapi saya setuju karena dengan begitu siswa merasa senang, tidak terlalu terbebani dengan apa tekanan dari guru. Tapi yang repotnya itu kalau saya siswa yang sementara yang saya bilang ayat belajar, saya merasa tidak terlalu repot. Tapi kemudian siswa bertemu lebih. Jadi semua tergantung dari siswa mungkin saya tidak bisa. Ya, terima kasih atas masukannya yang Diana. Ada lagi? Oh iya, saya kasih. Saya langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari segi pendapat guru, saya lebih fokusnya ke hal pertama yang disampaikan tentang kebebasan siswa dalam mendesain kelas. Di sini saya lebih fokus di siswa. Seandainya kita membebaskan siswa dalam hal mendesain kelas, di dalam kelas itu ada beberapa siswa misalnya dengan karakter yang berbeda-beda misalnya gitu ya. Misalnya ada beberapa siswa yang punya pendapatnya harus posisi meja duduknya di sini, sudut belakangnya di sini. Ada sekelompok siswa lain yang berpendapat bahwa harusnya di sini, harusnya di sini. Saya ingin tahu bagaimana cara ibu mengatasi ambil jalan yang mana yang harus itu karena semua pendapat siswa itu harus kita hargai. Jadi bagaimana ya ini mungkin kira-kira sudah bagi dengan kami. Langsung saja sama semua. Terima kasih atas masukan dan pertanyaan dari teman-teman. Sudah semua ya? Sudah? Oh ya. Terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar di sini sangat
bisa bahwa sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan tadi tentang sistem belajar Senin bermakna, Senin bermakna. Sebagaimana seperti tadi saya dengar bahwa ada yang lebih dimaksudkan kepada murid itu tentang desain kelas. Desain kelas tadi seperti apa yang disampaikan oleh dia tadi, bahwa di sini di setiap murid itu ada pemahaman dengan karakteristik yang berbeda antara satu murid dan yang lain. Artinya dalam hal ini saya menghimbau kepada guru penggerak dalam hal ini ya, misalkan ini tidak sepenuhnya kita diberikan dengan baik para murid. Artinya benar sepenuhnya sekalipun dengan pertimbangan yang lain, tetapi harus di bawah pengawasan guru. Karena kita lihat satu sisi bahwa di mana di sekolah itu seperti apapun dia modelnya, tapi sistem pembelajaran itu tetap berjalan. Dan sampai kita terbawa harus kemampuan anak-anak itu dan bisa berubah. Gitu. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa untuk kegiatan yang satu ini terkait dengan desain kelas tadi itu butuh banyak pertimbangan, banyak keikutsertaan, banyak perhatian dari guru. Itu saja. Terima kasih. Iya. Kalau sekali kita juga dari jadi sudah cukup ya. Siapkan juga beberapa dari waktu guru dan ini saya coba menanggapi untuk dari Mona, dari Ibu dia sama Ibu ini karena saya tadi sama ya tentang sebenarnya itu kita ada khusus ke pilihan siswa ya. Kalau Ibu dia pun tadi kalau untuk pembelajaran kelas pembelajarannya kan hanya dari Senin sampai Sabtu, di sini kita pengukurannya dari Senin. Dalam seminggu ini cara belajarnya seperti apa? Yang bisa mau kelas 1 di hari Senin bisa terserah sih. Mau di hari belajar bagaimana atau ibu kalau suka bermain belajar lagi. Kita kalau memilih banyak yang suka bermain daripada belajarnya. Kita sebagaimana saya mungkin kita guru menyerahkan siswa, kemudian pada kelas 19 juga sudah sedikit ya, kita Indonesia termasuk terendah apalagi melakukan untuk literasi hasil asesmen kita kemarin masih ada merahnya di literasi literasi. Jadi minat baca siswa, jangan kan baca siswa guru, minat baca juga rendah nih. Kita lebih baik scroll HP berjam-jam ketimbang kita baca buku berjam-jam, itu memang faktor yang terjadi sekarang. Kita kurang suka membaca, sehingga siswa kita mau tekankan kepada kita dulu yang berubah, kita harus suka membaca dulu. Karena membaca itu kita tahu sendiri adalah jendela ilmu. Nah itu yang untuk ilmu punya ya, jadi tidak melulu mengikuti maunya siswa, tapi dia berdasarkan jadwal, tetapi dia belajarnya itu siswa. Kemudian untuk dia dan Ibu Ina tadi sudah setuju dengan sama dengan dia ya. Dengan dia sama Ibu Ina sudah boleh tanggapannya? Boleh, dia sudah boleh itu. Kita kembali ke siswa dulu. Mereka terpilih yang masukkan dari Ibu Fidia dan Pak Ketua tentang desain kelas ya. Untuk yang Ibu Fidia tadi mendapatkan masukan dari siswa ya. Jadi pada saat kita membuat program ini kita bersama siswa, mereka bebas seperti tadi bebas menyampaikan pendapat dan bersuara punya pilihannya. Jadi kita tahu dulu, oh yang ada pasti tidak semua siswa mendesain tempat duduk, ada siswa yang mendesain tempat sampah, ada siswa yang mendesain tempat posisi lemari, ada siswa yang mendesain posisi sudut baca, ada siswa yang mendesain gambar-gambar yang akan ditempel. Jadi tidak satu siswa, tidak satu kelas itu fokus pada posisi tempat duduk. Dan nanti lihat oh tempat duduk berapa orang, maunya tempat duduk seperti apa. Oh posisi tempat sampah berapa orang, dipilah ditampung oleh guru, masukan dari siswa, kemudian kita lihat dari masukan contohnya kalau dimasukkan 20 ada 5 orang yang memilih misalnya tempat duduk berkelompok memanjang, ada yang bentuk huruf U, yang memanjangnya berapa orang. Kita tadi ada sistem voting, lihat yang terbanyak yang mana. Kalau ada 3 orang yang mendesain untuk bentuk huruf U di dalam kelas dan 2 yang berbanyak, berarti kita ambil yang terbanyak yang mana. Kemudian posisi tempat sampah juga seperti itu, tempat yang dikelas juga seperti itu. Jadi tidak hanya satu posisi tempat duduk saya yang mereka pilih, tapi ada yang teman-teman desain kelas yang mereka pilih. Posisi lemarinya seperti apa. Lalu pada saat didesain kemudian ketika kita mendesain kan tidak langsung kita menentukan harus dilaksanakan nih. Kan kita dulu masih berembuk, oh kelas saya desainnya seperti ini. Kira-kira efisien atau tidak, ada pertimbangan antara guru dengan kepala sekolah juga. Posisi itu bagus atau tidak. Kalau kurang baik, kurang bagus, kurang efektif, guru bisa kembali ke kelas
memberikan yang terbaik kepada siswa, memberikan yang terbaik kepada siswa. Kalau begini, menurut ibu dia kurang efisien. Kira-kira yang menurut ibu yang begini, sepertinya yang di sini, menurut kalian bagus tidak? Jadi dikembalikan lagi pada siswa kalau yang tadi kurang efisien. Kemudian untuk Pak Ketua Komite punya tadi yang desanya, tidak bisa sebelumnya kita serahkan kepada siswa. Memang guru tidak lepas tangan pada saat mereka berbicara dulu tidak bersama siswa. Kita bersama siswa, kemudian membuat draft, siswa mana punya masukan seperti apa, jadi tidak lepas harus siswa saja punya pilihan, tetapi guru tetap mengontrol, tetap mengambil siswa atas desain-desain dan dibuat itu. Seperti itu ya Pak, apa bisa diterima nih? Bisa itu sudah ya? Alhamdulillah, terima kasih atas masukan dan saran dari Bapak Guru tentang program saya yang saya buat hari ini. Insyaallah nanti kita pada hari ini kita menentukan kira-kira kapan yang kita melaksanakan membuat program ini, berdasarkan program ini kapan? Menurut Bapak Ibu apakah pada minggu ini atau pada minggu depan? Ada programnya ini sudah mau dijalankan nih, kita di semester saja atau sebentar. Menurut Bapak Ibu itu pelaksananya kapan? Ya, Saya sekarang ini kita sudah jadi mempersiapkan menghadapi bulan semua setuju nih. Jadi kita fix di pelaksanaan pada awal semester genap ya. Oke, genap. Kemudian nanti setelah pelaksanaan baru kita lakukan refleksi ya. Apa tadi yang kita pastikan. Oke. Terima kasih sebelumnya sudah meminta waktu Bapak Ibu dalam pelaksanaan misi jabatan hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu guru, Bapak kita dan kepada orang tua. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini jangan kaki ya, tidak apa-apa ya Ibu. Kita di sekolah kan sudah bisa menerima siswa berkebutuhan khusus ya, dan tidak apa-apa, itu normal saja, biar siswa sini tidak apa-apa. Kita ini mengapa pada siswa tidak perlu, kalau sudah di sini kita bahkan tidak perlu kaki, tidak apa-apa, bisa oke, tidak apa-apa, karena kita di sekolah negeri juga sudah dipersiapkan untuk menerima siswa ya, jadi tidak punya batasan. Ayo sini ya. Ya, tidak apa-apa. Oke. Terima kasih atas waktunya. Semoga pelaksanaan seminar dan makna seminar bahagia bisa kita laksanakan pada awal semester genap dan semoga hasilnya bisa efektif untuk pelaksanaan siswa ke depan yang lebih baik. Tidak kita guru bisa jadi mendalami apa sih tugas kita sebagai guru pada paradigma yang baru sekarang. Karena pada paradigma yang baru kalau dulu kita hanya berfokus pada kenapa saya tidak buat PR, kenapa saya tidak masuk dari begini. Pada pembelajaran kali ini kita harus melihat ada kodrat zaman dan kodrat alam. Pada pembelajaran kami tentang ada di Wantala, kita melihat siswa itu kalau dia seperti itu kita harus melihat kodrat zamannya. Dia lahir di zaman mana? Kalau kita dulu belum ada DJ, belum ada IT yang berkembang sekarang zaman sudah berkembang, siswa mencari informasi apa saja mereka bisa dapat. Kemudian kodrat alam, kita kembali lagi di alam. Anak ini dia nakal, dia melawan, kita kembali ke alam. Keluarganya terbentuk dari mana?